Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Pade TV Malang Official, media informasi dan motivasi. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, ketika dulu kita belajar tentang sejarah, baik itu di SD, di SMP maupun di SMA dan lain-lain, bahwasanya ketika ditanya agama nenek moyang kita, pasti jawabannya adalah animisme dan dinamisme. Nah, saudaraku, sebenarnya animisme ini adalah sebuah paham kepercayaan. Nah, animisme sendiri adalah pemujaan roh atau jiwa, yaitu merupakan paham kepercayaan yang meyakini bahwa jiwa atau roh terdapat pada benda-benda tertentu, tidak hanya ada pada makhluk hidup. Sementara kata animisme sendiri ini berasal dari kata anima yang artinya jiwa. Jadi arwah leluhur yang telah meninggal diyakini masih mempunyai atau memiliki kekuatan spiritual dan mampu mempengaruhi kehidupan anak, turun ataupun keturunan dari orang tersebut. Jadi di paham animisme ini memiliki sebuah keyakinan setelah manusia meninggal dunia, jiwa atau roh ini akan meninggalkan raga, meninggalkan jasmaninya, kemudian dapat berpindah menempati makhluk hidup atau benda-benda material lainnya. Oleh sebab itulah maka diperlukan pemujaan kepada arwah leluhur atau benda yang memiliki kekuatan gaib tersebut agar tidak mengganggu. Jadi paham animisme sendiri ini berkeyakinan bahwa arwah para leluhur pun ini juga memiliki struktur sosial seperti pada masyarakat manusia. Jadi para arwah leluhur ini memiliki kedudukan terstruktur dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Ini dipaham animisme. Jadi arwah leluhur yang menempati struktur sosial tinggi ini mempunyai pengaruh yang paling menentukan terhadap kehidupan manusia, sehingga pemujaan kepada arwah itu dilakukan lebih serius, lebih fokus dibandingkan pemujaan-pemujaan yang lainnya. Jadi arwah yang menempati struktur teratas ini, orang-orang paham animisme mengatakan bahwa ini sebagai dewa. Jadi contoh-contohnya banyak sekali ya kegiatan-kegiatan yang waktu itu kita dapatkan, yaitu ada yang mengantarkan arwah seperti itu dan sebagainya. Jadi dulu ada pemahaman misalkan ada orang yang meninggal ini diantarkan menuju alam nenek moyang mereka. Nah, sementara paham kepercayaan dinamisme adalah kepercayaan yang meyakini adanya kekuatan gaib atau mistis yang terdapat pada benda-benda tertentu. Nah,
Sementara dinamisme sendiri ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu dynamos, yang artinya itu daya, kekuatan ataupun kekuasaan. Jadi contoh paham dinamisme itu adalah pemujaan terhadap batu besar, jimat, senjata, pada api, pada pohon, ya, pada matahari. Nah, seperti orang Jepang ya, itu kan menyembahnya matahari karena mereka percaya mataharilah yang layak disembah, karena kekuatan sinarnya ini dapat memancar ke seluruh dunia. Itu adalah apa yang kita dapat pembelajaran saat kita belajar sejarah. Namun ternyata saudaraku, ya, kalau kita bertanya apakah benar agama nenek moyang kita itu adalah agama animisme dan dinamisme, maka ternyata banyak sekali literatur, rujukan-rujukan yang menerangkan dan menjelaskan bahwa nenek moyang kita itu jauh sebelum perhitungan Masehi ini telah memiliki agama, yaitu agama Kapitayan, ya, yang berkembang di kultur masyarakat Jawa kuno pada waktu itu. Jadi kalau dikatakan bahwasanya nenek moyang kita dulu, leluhur kita dulu ini sudah mengenal yang namanya konsep ketuhanan, ya, jadi sudah mengenal yang namanya beragama, yaitu agama Kapitayan, bukan hanya sekedar animisme dan dinamisme. Meskipun sebenarnya secara ritual masyarakat awam pemeluk agama Kapitayan pada waktu itu, ya, seperti ritual di dalam kepercayaan ataupun paham animisme. Namun apabila kalangan rohaniawan, ya ulamanya lah kalau kita sebut sekarang, melakukan sebuah ritual sembahyang dengan ketentuan ataupun cara-cara yang sedikit menyerupai gerakan sholat. Nah, orang-orang yang dianggap telah soleh atau orang-orang yang berilmu di dalam hal agama Kapitayan ini akan mendapatkan kekuatan gaib, atau boleh kita sebut ya dengan karomah lah dalam agama Islam. Jadi sebagaimana yang ditulis oleh Profesor Agus Sunoto di dalam bukunya Atlas Wali Songo, ini disebutkan agama Kapitayan secara sederhana dapat digambarkan sebagai suatu ajaran keyakinan yang memuja sembahan utama yang disebut Sang Hyang Toyo, yang bermakna toyo, Sang Hyang Toyo ini maknanya hampa, kosong, suwung, atau awang-awung. Toyo sendiri ini bermakna absolut, yang tidak bisa dipikir dan tidak bisa dibayang-bayangkan atau digambarkan, tidak bisa didekati dengan panca indera. Jadi sekali lagi bahwa toyo ini maknanya adalah absolut, tidak bisa kita pikirkan dan kita tidak bisa membayangkan, ya, dan tidak bisa didekati atau dilihat ataupun dirasakan ataupun dicium dengan panca indera. Masyarakat Jawa kuno leluhur kita itu mendefinisikan Sang Hyang Toyo ini dalam suatu kalimat yang sampai saat ini sering kita dengar, yaitu tan keno kinoyo ngopo, alias tidak bisa diapa-apakan keberadaannya. Jadi tidak bisa kita merubah-rubah
atau menggambarkan wujud dari Sang Hyang Toyo atau Tuhan dari agama Kapitayan tersebut. Sementara kata Awang Uwung ini bermakna ada tetapi tidak ada, tidak ada tetapi ada. Untuk itulah, supaya bisa dikenali dan dapat disembah oleh manusia, Sang Hyang Toyo ini digambarkan adalah mempribadi dalam nama dan sifat ilahiyah yang disebut Tu atau To, yang bermakna atau berarti itu adalah daya gaib, bersifat adi kodrati. Jadi inilah yang menurut konsep yang dianggap sebagai sebuah konsep ketuhanan dari agama Kapitayan. Tu atau To adalah tunggal di dalam satu zat, satu pribadi. Tu ini lazim disebut dengan Sang Hyang Tunggal. Dia memiliki dua sifat, yaitu kebaikan dan ketidakbaikan. Tu yang bersifat kebaikan disebut Tuhan, yang pada saat itu sering disebut oleh orang-orang penganut Kapitayan, agama Kapitayan, disebut dengan nama Sang Yang Wenang. Sedangkan Tu yang bersifat ketidakbaikan disebut dengan Sang Yang Manimoyo. Demikianlah Sang Yang Wenang dan Sang Yang Manimoyo ini sebenarnya pada hakikatnya adalah sifat-sifat dari Sang Hyang Tunggal tersebut. Karena itu baik Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Wenang maupun Sang Hyang Manimoyo pada dasarnya bersifat gaib, tidak dapat didekati dengan panca indera kita maupun dengan akal pikiran kita sebagai manusia. Jadi Sang Hyang Tunggal ini hanya diketahui sifat-sifatnya saja. Oleh karena itu Sang Hyang Tunggal dengan dua sifat gaib, maka untuk memujanya dibutuhkan sarana-sarana yang bisa didekati dengan panca indera dan alam pikiran manusia. Jadi di dalam ajaran Kapitayan ini juga dikenal suatu keyakinan yang menyatakan bahwa kekuatan gaib dari Sang Hyang Toyo yang mempribadi, yang disebut Tu atau To ini, bersembunyi di dalam segala sesuatu yang memiliki nama berkait dengan kata Tu atau To. Seperti contohnya watu, ya, atau dalam bahasa Indonesia batu, terus tugu, terus tungkup atau bangunan suci, tuban itu air terjun, dan masih banyak lagi yang lainnya. Maka di dalam melakukan puja bakti kepada Sang Hyang Tunggal ini, penganut Kapitayan menyediakan sesaji berupa tumpeng atau tumpi. Tumpi ini sebuah kue yang terbuat dari tepung. Terus tumbu, ya, keranjang atau persegi dari anyaman bambu untuk tempat bunga. Ada lagi tuak ataupun arak. Ada tukung, sejenis ayam untuk dipersembahkan kepada Sang Hyang Tunggal yang daya gaibnya tersembunyi pada segala sesuatu yang memiliki kekuatan gaib seperti yang disebutkan di atas. Ada tungkup, watu, tugu, tunggak, tuban, turumbukan, tutuk, dan lain-lain. Nah, para penganut Kapitayan yang punya maksud melakukan tujuh itu masyarakat Jawa banyak mengenal, ya, yaitu tenung. Ya, kalau dulu ada sinar merah malam itu bilang ada tujuh, ya, ataupun keperluan lain yang mendesak, akan memuja Sang Hyang Tunggal dengan persembahan khusus yang disebut tumbal, ya, seperti itu. Nah, itu
yang dilakukan oleh masyarakat awam penganut agama Kapitayan. Berbeda lagi dengan pemujaan terhadap Sang Hyang Tunggal yang dilakukan oleh orang-orang rohaniawan ataupun ulamanya agama Kapitayan pada waktu itu. Ya, kalau orang-orang awam ini sesaji-sesajinya itu ditempatkan di tempat-tempat keramat, ya, ataupun di tempat-tempat yang wingit dan sebagainya. Namun kalau kalangan rohaniawan ataupun para ulamanya, ya, untuk amalia yang penyembahan terhadap Sang Hyang Tunggal ini ataupun Sang Hyang Toyo ini dilakukan di suatu tempat yang bernama sanggar. Sanggar ini adalah sebuah bangunan persegi 4 beratap limas atau tumpang, ya, dengan tutuk. Ada tutuk itu ada cerukan atau lubang ceruk di dinding ataupun di dinding, ya, di dindingnya sebagai lambang kehampaan Sang Hyang Toyo. Jadi pasti dibangun sebuah cerukan gini, ya. Nah, dalam bersembahyang menyembah Sang Hyang Toyo di sanggar ini, para rohaniawan Kapitayan ini mengikuti aturan-aturan tertentu. Ada gerakan-gerakan tertentu yang harus dilakukan. Mula-mula orang yang sembahyang ini melakukan yang namanya tulajek. Tulajek ini berdiri tegak menghadap ke tutuk tadi, ke cerukan tadi, dengan kedua tangan diangkat ke atas ini guna dengan tujuan menghadirkan Sang Hyang Toyo di dalam tutut. Tutut itu hati, di dalam hati mereka. Setelah merasa Sang Hyang Toyo bersemayam di hati, kedua tangan diturunkan, didekapkan di dada tepat pada hati. Posisi ini disebut swadikep. Nah, akhirnya bahasa ini menjadi sendakep, seperti itu. Jadi ini sama dengan tujuannya memegang keakuan diri pribadi. Jadi kesombongan itu dipegang, egoisme, merasa paling bisa dan sebagainya ini dipegang. Nah, proses tulajek ini sendiri dilakukan di dalam tempo yang relatif lama. Setelah tulajek selesai, sembahyang ini dilanjutkan dengan posisi tungkul. Tungkul itu sama dengan kalau kita di umat Islam itu ruku. Ini juga dilakukan dalam tempo yang relatif lama. Lalu dilanjutkan dengan yang namanya tulumpak. Tulumpak itu bersimpu dengan kedua tumit diduduki, kayak kita duduk di antara dua sujud. Dan yang terakhir adalah posisi to endem, ya. To endem itu bersujud seperti bayi yang berada di dalam perut ibunya. Nah, jadi selama melakukan tulajek, tungkul, tulumpak, dan to endem ini dalam waktu yang relatif lama, para rohaniawan Kapitayan ini dengan segenap perasaan berusaha menjaga keberlangsungan keberadaan Sang Hyang Toyo atau yang hampa ini, yang sudah disemayamkan di dalam tutut ataupun hati. Ini kalau kita di dalam umat Islam mungkin menjaga kekhusyuan tersebut. Nah, kalau kita kan sembahyang cuma nggak lama, ya, paling lama 5 menit ketika kita sholat. Tapi orang-orang Kapitayan itu agama nenek moyang kita itu untuk sembahyangnya itu waktu lama banget. Jadi seorang pemeluk atau pemuja Sang Hyang Toyo yang dianggap memiliki atau dianggap saleh, dianggap sebagai ulamanya, ini dikaruniai sebuah kekuatan gaib. Ada dua juga kekuatan gaib di dalam agama Kapitayan.
yang bersifat positif disebut dengan tuah. Jadi orang ini bertuah, oh ini benda ini bertuah, ini adalah sifatnya positif. Dan yang bersifat negatif ini disebut dengan tulah. Ya, tulah itu kutukan, karma dan sebagainya. Ya. Orang-orang yang dikaruniai tuah dan tulah ini nanti akan dianggap sebagai orang yang berhak menjadi pemimpin masyarakat. Mereka, orang-orang ini memiliki gelar, ada yang disebut gelar ratu atau datu. Nah, ini adalah gelar-gelar orang yang dianggap telah memiliki keilmuan yang mumpuni tadi. Nah, di dalam keyakinan agama Kapitayan, para ratu dan datu yang sudah dikaruniai tuah dan tulah ini, gerak-geriknya, tingkah lakunya di dalam kehidupan ini ditandai oleh yang namanya PI ya, yakni kekuatan rahasia ilahiyah dari Sang Yang Toyo yang tersembunyi. Itu sebabnya lah ratu ataupun datu ini diberi gelar dengan kata ganti diri, yaitu ada Pinakuhulun atau Bikulun ya, Bikulun. Kalau seorang ratu berbicara ini biasanya disebut dengan pidato. Jika sang ratu lagi mendengarkan atau datu ini mendengarkan disebut piharsa. Jika sang ratu atau datu ini mengajar disebut piwulan. Ketika ratu ini bernasehat, memberikan nasihat dan sebagainya disebut pitutur. Jika sang ratu atau datu ini memberikan petunjuk disebut pituduh. Jika sang ratu atau datu ini menjatuhkan hukuman disebut dengan pidana. Jika telah memberikan sebuah keteguhan hati atau keteguhan apapun, maka disebut memberi piandel. Nah, jika ratu memberikan sesaji untuk arwah leluhur disebut pita puja. Ya, jadi di sini biasanya menyediakan sebuah bimda atau kue dari tepung, pinang itu sebuah pohon buah dari pohon pinang, pitik itu ayam, terus ada pindondaka kriya, yaitu nasi dan air, dan juga ada pisang. Nah, pisang itu ya pisang. Nah, jika sang ratu ini bisa memancarkan kekuatan wibawa disebut pideksa. Dan ketika ratu ataupun datu ini meninggal maka disebut pitara. Jadi karena sang ratu ini atau datu ini adalah pengejauhantahan kekuatan gaib Sang Yang Toyo. Jadi seorang ratu adalah sebuah citra pribadi Sang Yang Tunggal, seperti itu. Nah, jadi saudaraku, kita berbicara tentang agama nenek moyang kita. Jadi tidak benar apabila dikatakan dan atau kurang tepat ya apabila dikatakan bahwa nenek moyang kita itu adalah penganut paham animisme dan dinamisme, di mana yang menyembah batu-batuan, menyembah roh-roh dan sebagainya. Namun ternyata banyak sekali referensi ataupun literatur yang mengatakan bahwa nenek moyang kita adalah penganut agama Kapitayan jauh sebelum adanya agama-agama yang masuk ke Nusantara ini. Jadi ada itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.